رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا تنما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sedang berada di bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun banyak hal di antara manusia yang salah ataupun kadang-kadang memaknainya terlalu sempit dengan Ramadan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memaknai Ramadan dengan banyaknya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan diturunkannya maghfirah yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bisa melihat bagaimana pandangan daripada para sahabat ketika mereka memandang sebuah amalan, yang mana amalan tersebut mereka anggap adalah amalan yang besar. Kita bisa melihat dalam contoh seorang sahabat mulia, Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau pernah mengikuti sebuah peperangan, dan di dalam peperangan itu, ketika mengingat dengan peperangan itu, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an akan menangis. Beliau mengatakan bahwa matustar, karena peperangan ini adalah yang disebut dengan peperangan Tustar, di mana sahabat Anas mengikuti peperangan ini. Dan saking sengitnya peperangan ini, sehingga peperangan ini menyebabkan sahabat Anas radhiyallahu an dan para sahabat yang lainnya meninggalkan sholat tepat pada waktunya, atau mereka menunaikan sholat setelah berakhirnya perang berkecambuk, dan mereka tunaikan sholat subuh dalam keadaan matahari sudah meninggi. Disitulah sahabat Anas radhiyallahu an merasa sedih, merasa telah kehilangan sesuatu yang besar, sehingga ketika mengingat peperangan Tustar, beliau mengatakan bahwa Tustar, apa artinya Tustar itu? Apa artinya kemenangan yang didapatkan dalam peperangan Tustar? Laqad dha'at salatus subhi. Padahal ketika terjadi peperangan itu yang dimenangkan oleh kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bagi Anas radhiyallahu an itu sebuah kehilangan yang besar, karena di waktu itu, di dalam umur hidupnya, Anas radhiyallahu an, sahabat Anas radhiyallahu an meninggalkan sholat subuh tepat pada waktunya. Inilah bagaimana sahabat memaknai suatu ibadah. Ketika sholat subuh yang dimaknai secara utuh oleh sahabat Anas radhiyallahu an, walaupun di situ ada sebuah uzur yang besar karena sebuah peperangan, kaum muslimin meninggalkannya ataupun melambatkan sholat subuh bukan karena sesuatu sebab yang biasa, akan tetapi karena sebab yang syar'i, yaitu al-jihad, peperangan yang masih berkecambuk, sehingga mereka menunaikan sholat subuh dalam keadaan matahari sudah meninggi. Ini tentunya adalah hal yang syar'i, hal yang dibolehkan di dalam syariat. Akan tetapi bagi sahabat Anas radhiyallahu an, ini adalah sebuah kehilangan yang besar ketika tidak menunaikan sholat subuh tepat pada waktunya. Sahabat, begitu pula kalau kita memaknai Ramadan ini, ketika kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hadir di bulan Ramadan, kemudian sebentar lagi dalam mungkin 20 hari ke depan Ramadan akan meninggalkan kita, maka bagaimana perasaan kita terhadap Ramadan ini, terhadap sebuah bulan yang Allah anugerahkan maghfirah yang banyak? Apakah kita memaknai Ramadan ini sebagaimana sahabat Anas radhiyallahu an memaknai sholat subuh, yang mana satu waktu hanya ketinggalan daripada waktu yang tepat, dia merasa seolah-olah telah kehilangan daripada ataupun lebih berharga dia daripada meninggalkan dunia dan seisinya. Ramadan yang datang dengan segala
ampunan dan maghfirah dari Allah, kemudian sebentar lagi akan berlalu. Kalau kita tidak memanfaatkannya, tidak memaknainya untuk menjemput maghfirah Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya, maka tentunya akan terjadi kerugian yang besar bagi kita ketika Ramadan ini telah pergi meninggalkan kita. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat dan Ramadan tahun ini betul-betul kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا تنام